dia masih mau mengawal kasus ini juga ya. Nah, memang jaksa itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tuntutan. Kemarin Niki bilang, berapapun tuntutan itu sudah siap. Ya, proses hukum itu sudah siap dilaksanakan dalam persidangan kita ini. Ya, tuntutan jaksa tadi itu ada 2 pasal, karena dalam dakwaan persidangan ini kita didakwa dengan dakwaan kombinasi. Kombinasi itu artinya ada gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga secara hukum harus 2 dibuktikan oleh jaksa. Ya. Dalam hal ini keyakinan jaksa dalam tuntutannya itu yang terbukti adalah pasal 27B Undang-Undang ITE sebagai predikat crime dari Undang-Undang TPPU itu. Nah, jaksa berkesimpulan akibat dari perbuatannya Nikita ya dalam konteks ini, maka itu melanggar 27B dan Undang-Undang TPPU. Nah, tapi yang menarik ya, ini ya, menarik tadi di dalam tuntutan jaksa itu alat ancamannya dirubah ya. Teman-teman media mungkin lihat jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap ya. Jadi gini, kalau Undang-Undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya, itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Terus apa yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini? Nah, itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Ada bilang karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu ya. Nah, yang kedua soal TPPU, karena ini ada 2 pasal. Ya, tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya, itu berkaitan dengan kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya kita itu melakukan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai
penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan, ya. Bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja, gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mahil ada deal-dealan dengan Reza Gledis. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gledis kepada Mahil pada saat itu, ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview, ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gledis pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah, itu poinnya, ya, di Undang-Undang TPPU ini. Akhirnya itu disepakati. Ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutan segala macam. Nah, sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Kalau negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gledis. Ya, pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Oke. Nah, karena rangkaian peristiwa ini, ya, maka nih kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu. Sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal usul harta itu, nih kita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani, ya. Pembayarannya atas nama Nikita Mirzani, pemesanannya atas nama Nikita Mirzani. Nah, ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah, itu tadi yang kami bilang, fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Nah, kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter dulu, kita harus muter dulu begini, itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Berarti untuk tuntutan 11 tahun itu tinggi, Pak? Tuntutannya tinggi, itu bukan lagi ya saya berpendapat ya. Itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta gitu loh. Tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ya. Sehingga seolah-olah terlihat ya, jaksa ini kan sifatnya adalah dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum ya. Jangan nanti diartikan jaksa ini sebagai misalnya mewakili dari si korban. Negara memberikan dia tugas adalah memang sebagai menuntut menjadi kalau ada korban dari pihak. Tapi tuntutan itu juga harus dilihat dalam perspektif hukum, gitu loh. Perspektif hukum yang tadi kami sampaikan, faktanya apa, dokumennya apa, bukti apa. Sekarang kita tahu semua ya. Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk melakukan mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gledis pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana
dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gledis di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong, nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini. Nah ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana gitu. Terakhir apa yang mau disiapkan mungkin? Banyak, kita siapkan pledoi semua. Kita mau memberikan edukasi dalam pledoi itu dari semua sisi. Dari bagaimana cara menyusun dakwaan, bagaimana dakwaannya itu cacat, kemudian bagaimana soal buktinya itu tidak sinkron dengan dakwaan, soal dengan saksi juga. Nah itu akan kami uraikan semua nanti dalam pledoi, termasuk unsur-unsur yang berkenaan dengan tuntutan jaksa tadi. Oke, tadi juga sempat disinggung tentang kita tidak baik untuk di persidangan, maksudnya etika dia di persidangan juga itu dipertimbangkan. Nah itu hal-hal subjektif versi jaksa lah ya. Jaksa punya hak subjektivitas, ya terserah lah kalau dia menganggap bahwa selama ini kita tidak sopan dan lain sebagainya. Saya pikir jaksa terlalu baper juga ya kalau sampai hal-hal yang ini kita ada, dan namanya juga kan media, public figure, ya kan. Nah sebenarnya kalau yang begitu jangan juga berlebihan ditanggapin gitu. Cukup fokus kepada permasalahan hukumnya saja. Hukumnya apa, perbuatannya apa, buktinya apa, silakan Anda sajikan. Begitupun kami. Kan kami tidak pernah itu mereka meledek sambil ketawa nyengir. Kami tidak pernah bilang bahwa itu adalah perbuatan tidak baik, tidak sopan. Karena apa? Karena itu disampaikan di persidangan. Hakim tidak pernah menegur. Ini kita begitu tidak pernah ditegur hakim. Begitupun dengan pihak sebelah, mereka begitu tidak pernah ditegur. Artinya apa? Artinya itu adalah proses hukum yang sah, yang tidak dilarang. Gitu. Kalau ada masalah itu berarti itu masalah pribadi, masalah hatinya orang. Ya, kan pernah menyampaikan bahwa dia mendapat surat, ya. Nah setelah kita lihat suratnya, surat itu adalah isinya perihal terkait dengan pemberitahuan atau informasi terkait dengan perkembangan. Pernah yang dia kan kita dulu sekitar bulan Juli awal-awal Agustus itu kan pernah membuat pengaduan ke KPK terkait soal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi. Nah itu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Nikita, ya ditindaklanjuti oleh KPK. KPK menyampaikan bahwa terkait dengan laporan ini diharapkan kepada Nikita untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung terkait laporan tersebut. Nah, maka kita datanglah kemarin ke KPK, bertemu sama pihak KPK, menyerahkan dokumen, menyerahkan bukti, menyerahkan dokumen bukti-bukti lain. Nah, di situ kami akan siapkan kalau ada dokumen lain yang dibutuhkan akan kami serahkan lagi kepada KPK gitu. Berarti untuk pemanggilan kita untuk jadi saksi di KPK masih belum? Oh bukan, itu bukan panggilan untuk dipanggil sebagai saksi, belum. Nikita memaknai mendapat surat itu dia dipanggil untuk melengkapi dokumen. Nah dia dipanggil untuk melengkapi dokumen, kan kita tahu posisi Nikita lagi dalam tahanan hari ini. Ya kita diutus atau diberikan kuasa lagi pada KPK untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, gitu. Nggak ada ini soal nanti bagaimana hasilnya, seperti apa perkembangannya nanti silakan tanya ke KPK. Kami cuma dalam kapasitas menyerahkan dokumen sesuai permintaan dari KPK itu sendiri. Hal-hal lain nanti silakan teman-teman konfirmasi langsung. Bang, tadi ada celetukan dari Nikita, ada pihak dua jaksa yang belum melaporkan. Nggak tahu saya. Kalau soal nggak tahu itu, yang tadi Nikita. Oh nggak tahu itu kalau soal dua itu tidak melapor.
belum melaporkan harta kekayaan. Oh, nggak tahu lah saya itu. Saya nggak tahu itu, belum pernah dengar, barusan tadi ya disampaikan. Iya. Nggak tahu sih itu soal itu. Dengan hasil tuntutan 11 tahun denda 2 miliar seperti apa Bang? Terlalu berlebihan. Tuntutannya saya simpulkan ini ya. Tuntutannya terlalu berlebihan, tidak lagi berdasarkan fakta ya. Tidak lagi menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebenarnya gini, banyak fakta yang dihilangkan dalam surat tuntutan itu ya. Salah satu fakta itu adalah apa ya? Faktanya berkaitan dengan adanya proses hukum terkait dengan permintaan tolong Reza Gladys pertama. Itu clear, tidak disebutkan. Jaksa dalam surat tuntutannya tidak menguraikan bagaimana hubungan antara Mail dan Nikita ini terjadi, tidak diuraikan. Ini kan peristiwa hukum putus kan, berarti Nikita tidak kenal sama Reza ya. Nikita tidak pernah berkomunikasi sama Reza. Bertemu pun tidak, kecuali katanya dulu pernah di tahun berapa gitu ya. Tapi kita bicara dalam konteks kasus ini ya, tidak pernah. Lah pertanyaan seriusnya, bagaimana hubungan hukum itu terbangun sehingga adalah percakapan dan lain sebagainya. Ini tidak disampaikan oleh jaksa dalam tuntutannya. Dia tidak menyampaikan bagaimana proses Reza berupaya mencari tahu keberadaan Nikita, berupaya mencari tahu bagaimana supaya saya bisa ketemu Nikita. Jaksa tidak menguraikan itu dalam tuntutannya. Nah, maka menjadi tidak logis kalau tiba-tiba fakta itu tidak diungkapkan dalam persidangan, terus tiba-tiba ada percakapan. Ini kan harus mundur dulu, tarik mundur. Fair lah, begitulah maksud saya. Fair bahwa Reza itu pernah meminta tolong kepada Nikita Mirzani melalui Oki dan Mail. Nah, ini yang tidak diuraikan. Nah, sehingga bagaimana kemudian semua proses ini sampai ke ending kalau awalnya nggak ada gitu. Nah, ini sumbernya adalah dia minta tolong ya. Kita berkali-kali di persidangan saya membahas soal percakapan. Malam Mail, baiknya aku bagaimana, aku mau baik-baik saja. Itu kan semua proses apa? Proses meminta bantuan ya. Seperti yang sudah disampaikan kemarin ahli bahasa, baiknya aku bagaimana itu secara linguistik bahasa ya punya makna apa? Ahli bilang kalau seperti itu berarti dia itu punya masalah yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh Reza Gladys, sehingga dia itu harus meminta bantuan. Kepada siapa dia minta bantuan? Kepada orang yang bisa memberikan solusi. Mintalah dia bantuan kepada Oki, kepada Mail. Nah, itu hari ini di tuntutan tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum. Bang Usman, tadi juga ketika pembacaan tuntutan disinggung perilaku selama di persidangan Nikita. Gimana? Ya, tadi soal itu saya kan sudah sampaikan. Perilaku itu disampaikan oleh Nikita itu di dalam forum persidangan ya. Kalau kemudian itu dianggap sebagai sebuah tindakan tidak menyenangkan atau tidak sopan lah ya, tentu hakim dalam perkara ini akan menegur Nikita, kamu jangan begitu, saudara jangan begini, itu ya konteksnya di situ. Nah, maksud saya gini, itu soal perasaannya jaksa saja ya kan. Jaksa jangan baper melakukan proses penuntutan, melakukan proses persidangan. Kami pun biasa, mereka juga sikap yang sama diperlihatkan kepada kami. Kami tidak bilang kalau mereka tidak sopan, ya kan, kami biasa saja gitu. Karena apa? Kami memahami itu adalah sebuah bentuk penegakan hukum dalam mencari keadilan dan kebenaran. Nah, proses ini semua disampaikan atau dilakukan oleh Nikita dalam forum persidangan, ya. Sehingga kalau itu disampaikan sebagai diasumsikan atau disimpulkan sebagai perbuatan tidak sopan, itu menurut saya ya itu subjektivitas dari jaksa saja gitu. Artinya bukan lagi karena proses persidangan atau penegakan hukum ini, gitu ya. Upaya dari tim kuasa hukum seperti apa nanti? Ya, kita akan siapkan itulah. Pledoi, kita siapkan semua pledoi dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti kita akan menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana soal dakwaan. Kita bicara soal dakwaan dulu dan lain sebagainya. Dakwaan dengan tuntutan menurut kami kontradiktif. Sekarang dirubah lagi alat pengancamannya.
alat pengancamannya dirubah lagi menjadi bukti Baru selesai. bukti apa itu namanya pembelian, ya itu alat ancamannya dirubah lagi, ya begitu ya.